Kepada yang mulia Habib, di rumah ini adalah Ananda Awil, adik dari Lorianti yang baru saja kemarin Habib berada di Semarang. Inilah tempat kita yang seperti ini. Sesungguhnya kalau tidak lagi begini, pasti kita akan berdesak-desak untuk sama-sama mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kehadiran beliau ini. Salawat dan salam kiranya Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja berlimpah pula kepada sahabat kerabat, ahli famili, dan kita selaku penjunjung sunnah. Adapun acara pada malam hari ini 100% kita serahkan kepada Habib untuk memberikan mau'idhah hasanah kepada kita, terutama kepada keluarga kami, keluarga Nawir, keluarga besar. Namun demikian teriring pula ada kirim doa sedikit kepada Bapak Sunarto bin Tonadi, ini orang tua daripada Mas Doryadi, Mas Nawir, Yakub bin Sunarto, ini kakandanya, dan Jeminah binti Paniorejo, kalau nggak salah Bibi. Kemudian beliau juga mengharapkan barokah pada malam hari ini anak-anak beliau supaya menjadi anak yang soleh. Ini dia ajeng Ratu Intan binti Munawir, Nesa Tiara Dena binti Munawir, Lorenza Kamila Agni binti Munawir. Untuk ini kita kirimkan Fatihah bersama-sama Habib, khususan di hadirinah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk selanjutnya kita serahkan pada Habib untuk seluas-luasnya memberikan mau'idhah yang hasanah kepada kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawau bihi salafuna salihun. Ayyarahumullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli nuri kulli mawjud Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syakiyyin wa mas'ud amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait Pak Haji Munawir. Amin. Walaupun ini ditutup, siapa tahu nanti tahun depan. Yang saya hormati sepuh kita Bapak Haji Hariri,
kepada semua hadirin dan hadirat yang ada di majelis ini. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan, rahmat dan hidayahnya. Walaupun situasi pandemi, situasi virus corona, ini virusnya namanya virus apa? Corona. Konora kumpul-kumpul, konora ngaji, konora kerja, konora jalan-jalan. Mudah-mudahan virus konora ini insya Allah akan segera berganti dengan koniyo. Yo ngaji, ya kumpul-kumpul. Amin Allahumma. Betapapun demikian, kita menghadapi semuanya dengan memohon kepada Allah diberikan kesabaran dan kesehatan. Sabar, kenapa harus bersabar? Karena dengan berkecamuknya virus corona ini banyak hal yang mestinya bisa kita kerjakan jadi nggak bisa. Yeah. Yang kumpul-kumpul bisa jadi nggak bisa. Pengajian di sini yang hadir banyak bisa jadi nggak bisa. Sabar. Sabar ini ada dua model. Ada model sabarnya Nabi Allah Yusuf, ada model sabarnya Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ayub. Dua-dua bentuk kesabaran ini dijanjikan oleh Gusti Allah pahala yang sangat-sangat besar. Bahkan dikatakan pahalanya orang yang sabar ini yang tahu besarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau haji nanti pahalanya begini, kalau umroh pahalanya begini, kalau kau menjalani sholat ini pahalanya begini. Tapi khusus soal ada tiga hal. Yang utama tadi sabar. Sabar ini yang tahu besarnya pahala hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar ini bighairi hisab, tanpa hitungan, dan besar kecilnya relatif menurut berat ringannya, sakitnya yang di sini. Nah, orang bersabar itu kan di sini. Nah, sabarnya Nabi Allah Yusuf bagaimana? Dua-dua ini di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita berada di posisi harus bersabar kayak sabarnya Nabi Allah Yusuf. Kadang kita berada di posisi harus bersabar kayak sabarnya Nabi Allah apa? Ayub. Nabi Allah Ayub sabarnya bagaimana? Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf sabarnya itu gelem ora gelem kudu gelem. Mau tidak mau harus mau. Itu sabarnya Nabi Ayub. Seperti ketika Allah berikan ujian kepada Nabi Ayub sakit. Nabi Ayub mau ya sakit, nggak mau ya apa? Sakit. Ya. Terima ya sakit, nggak terima ya apa? Sakit. Itu sabarnya Nabi Ayub. Nah, ini kadang-kadang terjadi pada kita, misalnya kematian orang yang kita cintai, apa itu ayah, ibu, istri, suami, anak. Kau terima ya mati, nggak terima ya apa? Mati. Kan nggak ada. Misalnya orang yang dicintai mati, kemudian Allah saya nggak terima itu hidup lagi. Nah, ini model sabarnya apa? Nabi Ayub. Sabarnya Nabi Allah Yusuf lain lagi. Sabarnya Nabi Allah Yusuf al-imsaku ma'al qudrah. Mestinya mampu untuk melakukan itu, tetapi dicegah. Ini kalau ditanyakan berat yang mana, relatif. Ada kadang berat yang ini, ada kadang berat yang itu, relatif. Ya, makanya sabar itu frekuensinya satu sama orang itu berbeda-beda. Nah, karena frekuensinya berbeda-beda, maka yang menentukan pahalanya adalah Allah berdasarkan berat ringannya buat orang itu. Dan yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang lain mungkin ini ringan, bagi yang lain ini butuh kesabaran yang berat. Ya. Nah, al-imsaku ma'al qudrah, mencegah walaupun mampu. Ini sabarnya Nabi Allah Yusuf. Dan ini juga karena sering di dalam kehidupan kita berada dalam posisi baik sabarnya Nabi Yusuf atau sabarnya Nabi Ayub. Dan dua-duanya ini juga terjadi pada era kehidupan Kanjeng Nabi SAW. Beliau juga pernah seperti sabarnya Nabi Allah apa? Ayub. Beliau juga pernah seperti sabarnya Nabi Allah apa? Yusuf.
Yang seperti Nabi Allah Ayub yang pada saat putra-putra beliau meninggal, Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, mau yang meninggal, nggak mau yang meninggal. Nah, ketika berada di dalam di Taif, Nabi memanggil orang Taif untuk diajak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjawabnya dengan lemparan batu. Datang malaikat Jibril. Kalau kau mau, semua ini akan saya hancurkan orang-orang Taif yang kurang ajar. Diajak baik, kok malah balasannya nggak benar. Apa kata Nabi? Enggak. Mestinya Nabi mampu, tapi dicegah. Enggak. Saya masih berharap kalau toh bapak-bapaknya masih belum mau diajak baik, mudah-mudahan nanti anak-anaknya juga apa? Mau diajak baik. Jadi ada orientasi kekinian dan ada orientasi keakanan. Yang jarang orang punya. Kadang-kadang orang keakanan tuh nggak peduli. Yang penting apa? Kekinian. Dan Nabi memberikan contoh. Kekinian juga penting, keakanan juga apa? Penting. Kalau toh bapaknya belum mau beriman, saya masih berharap mudah-mudahan anaknya nanti apa? Beriman. Loh, itu kalau Nabi ya Jibril hancurkan semua orang Taif bisa, tapi dicegah oleh Nabi. Al-imsaku ma'al qudra. Seperti ketika Nabi Allah Yusuf diajak maksiat oleh istrinya raja. Gak main-main istrinya raja, gak ada raja pilih istri jelek itu gak ada. Untung Nabi Yusuf, kalau kita-kita bablas sudah. Ya, untungnya itu yang dicerita itu kok Nabi Allah Yusuf. Kalau kita-kita tuh gak ada ceritanya. Layamu, ada contohnya. Laki-laki, laki-laki sama laki-laki. Apalagi ditambah pada waktu itu Nabi Yusuf masih muda. Duh, kenapa faktor muda ini ditekankan? Loh, atau muda dan tua dalam urusan perempuan ini lain. Muda itu masih apa? Semuanya sudah sampai. Orang bilang sepeh, sudah gesek kabeh. Masa muda ini. Maka pernah ada dialog antara anak muda dengan orang tua membandingkan bagaimana keadaan ketika muda dan ketika tua. Orang anak muda itu bilang, Mbak, saya itu kan sudah pernah muda, Mbak, saya belum pernah tua. Saya ingin tahu bedanya tua dan muda itu apa, Mbak? Ya jauh, nak. Ketika Mbah masih muda seumur kau, ember kanan kiri ini sumur, ini kamar mandi, itu jaraknya 10-20 meter. Bawa ember dilariwin 20 kali masih kuat. Muda kok. Nah sekarang Mbak, sekarang sudah tua, jangankan ember 2. Mau mandi itu gayung belum sampai, ini airnya sudah habis. Gayungnya belum sampai, airnya sudah apa? Oke Mbak, itu soal tenaga Mbak. Soal makanan gimana? Wah, soal makanan ya lain. Ketika Mbak seumur kau, yang penting halal, pahit masuk, asin masuk, manis masuk, semuanya masuk. Yang penting halal. Nah, sekarang Mbak, aduh, sekarang kemasukan yang pedas sedikit, cerot bawah. Kemasukan es trot atas. Sudah nggak enak semua makan. Oh gitu Mbak. Mbak, jangan keras-keras. Urusan perempuan gimana Mbak? Waduh, lebih berat lagi. Urusan perempuan lebih berat lagi. Beratnya gimana? Udah gimana nggak berat? Yang tua Mbah nggak mau, yang muda nggak mau sama Mbah. Ya susah. Ya, yang tua Mbah nggak mau, yang muda nggak mau sama Mbah. Ya sudah nganggur kita. Jadi, nah ketika itu Nabi Allah Yusuf ketika menghadapi ujian itu masih muda, artinya masih mampu. Nah, meskipun mampu, sampai. Jangan jutek-jutek. Ini sudah bagus, jangan diulang-ulang. Sampai mana tadi? Mas, sampai daripada ngotak-ngatik sound system, kopi saya bawa sini. Mas, sampai seksi konsumsi. Itu
Gulanya dikit. Oh ya, sembarang. Yang dari sampean enak semua. Maaf. Oh, Udah aja. Tapi harus realisasi. Sampai mana tadi? Sabaran. Uang nggak mau, udah nggak mau. Nah itu sengsara sudah. Layar mutu walayahya. Udah nggak mutu ngabisin biaya. Nah ketika Nabi Allah Yusuf masih muda mampu untuk menuruti ajakan apa? Cewek itu bisa. Tetapi karena takut kepada Allah, karena mengharap ridhonya Allah, meskipun mampu tidak dikerjakan. Monggo diukur kira-kira berat mana? Berat yang mau tidak mau harus mau, atau berat yang mampu tetapi tidak dikerjakan karena berharap sesuatu, yakni ridhonya Allah. Nah, dua model kesabaran ini bisa terjadi pada kita. Dua model kesabaran ini kadang bergonta-ganti masuk dalam kehidupan kita. Mana yang kita? Tetapi dari dua ini tetap judulnya adalah sabar, yang di situ Allah memberikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Alhamdulillah, termasuk sabar menunggu kopi. Terima kasih. Dua-duanya terhitung di dalam kata kunci sabar. Dan sabar ini janjinya Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang sabar ini pahalanya tanpa hitung. Allah yang pegang keputusannya langsung. Yang kedua, apa yang pahalanya oleh Allah dirahasiakan dan itu menjadi rahasia Allah, tidak ada batasnya. Orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya dan setelah memaafkan tetap membina hubungan silaturahmi yang baik. Ini kadang-kadang orang itu mau memaafkan saudaranya tetapi tidak mau menyambung hubungan silaturahmi. Kalau soal kesalahannya sudah saya maafkan, tapi kalau suruh baik lagi sama dia, sorry. Ada nggak gitu kira-kira? Ada nggak gitu? Banyak. Datang orangnya. Datang. Jangan tunjuk yang mana. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya dan tetap membina hubungan silaturahmi yang baik, itu yang tahu besarnya pahala hanya Allah Subhanahu wa taala. Sing jaluk kopi aku kok mbok dumlono. Yang bagian pendengar itu kopinya nanti. Waman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan tetap membina hubungan silaturahmi yang baik, itu yang tahu gedenya pahala hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang dalam hal urusan kesalahan orang lainnya ada model-model. Model yang pertama, tidak mau memaafkan. Saya mandek sih, bukan itu ribut kopi udah paham. Mandek sih. Yang satu tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, nggak mau. Kau mau minta maaf model kayak apa pun, nggak akan saya maafkan selamanya. Ada nggak gitu? Ya. Datang juga. Kelihatannya sedikit tapi kok komplit gitu. Yang kedua, saya mau memaafkan kesalahannya, tapi kalau suruh baik lagi enggak. Wis pedot. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang, jadi banyu orang nyawuk, jadi godong orang nyowek, artinya sudah nggak ada hubungan. Yang ketiga, mau memaafkan kesalahan dan tetap membina hubungan silaturahmi yang baik. Nah ini yang paling berat. Makanya karena berat, Allah sendiri yang langsung akan memberikan besarnya pahala itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita harus begitu? Karena kesalahan ini satu keniscayaan. Kita kumpul bareng-bareng bertetangga, bermasyarakat, berorganisasi. Itu pasti kalau nggak sana yang salah ke kita, ya kita yang salah ke sana. Itu pasti. Gitu.
Yang kedua, jangankan hal yang jelas salah, kadang-kadang hal yang dimaksudkan oleh orang lain baik, kita bisa memahaminya salah. Orang itu sebetulnya maksudnya baik, tapi kita memahaminya apa? Salah. Itu bisa terjadi dalam kehidupan. Maka dada ini dibuat yang lebar untuk mudah memaafkan dan tetap membina hubungan apa? Silaturahim. Saya kasih contoh bahwa ada orang bermaksud baik tetapi pahamnya orang lain keliru sehingga jadi konflik. Satu hari saya pernah mau berangkat pengajian di stasiun naik kereta. Di stasiun ketika itu masih bisa merokok. Di sini kalau mau merokok monggo. Bapak, saya ini alirannya setelah membaca tentang bahayanya merokok, saya berhenti membaca. Gak berhenti merokok. Gak berhenti merokok. Monggo yang mau merokok. Kurang merokok itu paling resikonya kan paru-paru. Saya nggak merokok itu lupa-lupa. Gimana? Ada ceritanya seorang dia itu rokok berat, gak punya korek, sambung terus. Ketika sampingnya ada Pak Dokter, ditegur oleh dokter, Pak Yai, sampai kok merokok terus, nanti kalau mati gimana? Dengan enteng, Pak Yai menjawab, mati disumpet mana? Nah, ketika saya merokok, saya belum sempat ngomong dengan anak muda yang ada di samping saya. Belum sempat ngomong. Tiba-tiba anak muda itu didatangi oleh saya menceritakan orang maksudnya baik tetapi membuat orang lain salah paham, dan ini biasa dalam kehidupan. Ketika saya belum sempat ngomong, anak muda itu didatangi oleh orang tua sopan dengan penuh akhlak. Dia bertanya, ini jam berapa? Tetapi maaf sekali lagi maaf, orang tua ini agak sengau. Mas, jam berapa mas? Apa kalau orang sini bilang apa? Bintang. Mas, berapa mas? Itu anak muda itu menjawabnya hanya begini. Gak bilang jam 9, jam 10, jam 11 ya. Saya salah paham, anak muda gak sopan. Ada orang tua bertanya dengan sopan dan dia lebih muda. Kok jawabnya cuma begini. Begitu orang tua itu pergi, ya terima kasih ya. Saya bilang, mas, Anda mau yang sopan. Itu orang tua tanya dengan sopan. Jawab dong jam 9, jam 10. Jangan kok begini toh. Apa jawabnya? Nah nanti kalau saya jawab ketahuan. Nah nanti kalau saya jawab tukar dokternya itu sama semuanya. Kode bidangnya. Saya sudah maksud ya Allah. Loh, Anda bisa bayangkan kalau orang bidang dengan bidang gak kenal, kemudian dialog, pasti itu akan. Jam berapa mas? Jam 9. Wajar dong ya. Kamu wajar kerja benar. Jadi artinya apa? Artinya bahwa anak muda ini ketika tidak menjawab dengan omongan, tetapi menjawab dengan cukup demikian, sesungguhnya maksudnya baik menghindari konflik. Tetapi saya salah apa? Salah paham, saya anggap dia nggak sopan. Loh, kayak begini dalam model yang berbeda, di dalam kehidupan wajar terjadi. Dalam bentuk yang lain wajar. Karena itu, buat hati kita ini lapang, mudah memberikan maaf, mudah meminta maaf, dan tetap menjaga hubungan silaturahmi yang baik. Amin Allahumma. Amin. Yang tahu besarnya pahala orang yang mau melakukan demikian hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang besarnya pahala langsung di tangan Allah keputusannya, orang yang puasa. Baik puasa wajib maupun puasa apa? Sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ada mau puasa apa? Tanggal 13, 14, 15 itu sunnah ya. Monggo silakan. Silakan, monggo. Alhamdulillah. Monggo. Yang satu orang yang sabar, yang kedua orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dan tetap membina hubungan apa? Silaturahim. Dan yang ketiga orang yang puasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa apa? Wajib.
Makanya dalam satu hadis Allah berfirman dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalimatnya seperti dari langsung firman-Nya Allah, tetapi itu bukan ayat Quran. Di situ Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalas. Besar kecilnya balasan Allah yang tahu. Karena puasa itu pada diri seseorang berat ringannya beda-beda. Ada orang yang sudah setiap hari puasa sekian tahun, mungkin dengan kita yang puasanya hanya pendak-pendak bulan puasa, beda berarti. Ada orang yang puasa niatnya nawaitu sauma batin, saya niat untuk berpuasa besok. Ada lagi yang niatnya nawaitu nauma batin, saya niat tidur besok. Dari mulai habis subuh sampai maghrib. Beda apa berat ringannya. Orang yang berpuasa setiap hari naik mobil AC, berada di ruangan AC, dengan orang yang berpuasa sebagai tukang batu misalnya, dia masih kerja membangun tembok di tengah terik matahari, tapi dia tetap puasa, itu berbeda. Nah, yang tahu besarnya pahala, berat ringannya itu hanya apa? Allah. Maka puasa itu termasuk dalam tataran amaliyah yang tidak ditentukan pahalanya, dan yang tahu besar kecilnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini, 1 puasa, 2 mau memaafkan dan tetap membina hubungan silaturahmi, 3 sabar. Sabar dalam semua urusan, itu yang tahu besarnya pahala hanya Allah. Termasuk sabar menghadapi apa? Pandemi. Yang mana gerakan kita tidak bisa bebas. Mau pergi aja, saya mau pergi ini berangkat di ogok-ogok, nanti pulang di ogok-ogok. Antigen. Swab antigen. Nah, gimana lah? Memang ini aturan. Setiap hari harus pakai masker. Nah, ini memang aturan gitu. Lah itu kok enggak sampai pakai? Lah saya lagi ngomong. Jadi kalau pakai masker, ini saya lepaskan ketika saya ngomong, ketika saya makan, dan ketika saya merokok. Ini saya lepas karena nggak ada masker yang bolong, itu nggak ada. Nah, lagi proses saya pakai ini juga masker. Nah, setiap hari pakai masker. Nanti begini nggak bisa, begini nggak bisa. Ya sabar dulu, memang kondisinya masih kayak begini. Nanti kalau kondisi sudah berangsur-angsur baik, semuanya akan kembali normal. Dan insya Allah kembali normalnya akan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena kita yakin ba'dal usri yusra. Setelah yang nggak enak pasti akan datang yang enak. Allah menegaskan yang demikian bukan hanya sekali. Allah menegaskan yang demikian 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri inna ma'al usri 2 kali. Sesungguhnya setelah yang enggak enak akan datang yang enak, dan sesungguhnya setelah yang enggak enak akan datang yang enak. Dan kalau Allah sudah menegaskan 2 kali kok kita masih ragu. Nah, sementara orang mukmin ini, orang beriman itu ditegaskan oleh Allah sekali sudah hakul yakin. Nah kalau 2 kali kok ya masih nggak yakin, ya wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana. Sampai kita yakin dengan kesabaran nanti akan diganti oleh Allah keadaan. Apa yang kita nggak enak, yang hilang ini diganti oleh Allah dengan keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sabar dan syukur itu 2 mata uang. Ibarat yang satu nih, kalau uang kerinting, uang koin itu, di sininya ini sabar, di sininya apa? Syukur. Kalau sudah nggak ada salah satunya atau dua-duanya, iman kita sudah nggak ada. 2 ini pokoknya iman, sabar dan apa? Dan memang kehidupan ya isinya itu. Yang enak-enak, yang positif kita bersyukur, yang nggak enak kita apa? Bersabar. Nah itu kehidupan. Nah kalau 2 ini sudah hilang, ya hilang kehidupan. Maka diceritakan ada seorang waliullah, orang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan kemalaman. Dulu nggak ada losmen, nggak ada hotel, nggak ada tempat nginep. Dia nginepnya di masjid. Ketika nginep di masjid, dia mau merebahkan diri begitu, terdengar suara musik keras sekali. Musik keras sekali. Dia tanya sama yang jaga masjid, itu suara apa? Oh,
Itu suara masjid, ada suara apa? Orang di kampung sini ada yang mendapatkan nikmat, anaknya dilamar oleh orang yang baik dan sebagainya, dan kemudian dia bersyukur 3 hari 3 malam dia tanggap orkes. 3 hari 3 malam itu tamu diberi minuman karena bersyukurnya. Ini salah besar. Oke, saya akan pindah dari masjid ini. Tolong antarkan saya ke masjid yang lain, yang jauh dari sini. Diantarkan. Begitu di masjid yang kedua, dia dapati orang menangis. Dia mau merebahkan kepala, orang menangis. Ini ada apa nih? Tetangganya masjid ini dapat musibah. Ada musibah di keluarganya, dan sudah 3 hari 3 malam ini keluarganya menangis, membentur-benturkan kepalanya ke tembok, sobek-sobek pakaiannya, nangis meratapi apa? Musibah itu. Tolong sekarang saya antarkan saya keluar dari desa ini. Tuh, Mbah, kenapa sampean tadi minta ke sana, sekarang pindah sini, sekarang minta antarkan keluar. Di desa ini ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, tapi tidak pandai caranya bersyukur. Dia dengan menanggap orkes, mabuk-mabukan dan sebagainya. Sementara di sebelah sana ada orang yang diberi ujian oleh Allah, tetapi tidak pandai bersabar. Gitu. Nah, kalau 2 hal ini sudah nggak ada, yang nggak lama hukum Allah akan berlaku di desa ini hancur. Sudah nggak ada syukur, sudah nggak ada apa? Sabar. Oleh karena itu, ayo sebisa mungkin kita terus bersyukur. Caranya bisa bersyukur gimana? Membandingkan dengan keadaan orang yang di bawah kita. Alhamdulillah kita pandemi masih hanya begini, masih hanya begitu. Kita lihat misalnya di Palestina, anak hidup tidak bisa tenang. Sejak kecil mendengar dentuman apa? Kalau begitu bangsa Indonesia masih alhamdulillah. Kita yang diberi sehat, lihat yang sakit, alhamdulillah saya sehat. Itu yang sakit, masya Allah. Setiap hari berapa kontrolnya, dokter berapa, obatnya berapa. Nah, kita masih diberi bisa makan, alhamdulillah. Lihat mungkin orang lain ada yang diberi gak bisa makan. Kalau kita pandai, demikian muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap bersabar dengan berharap akan insya Allah datangnya sudah konora ini akan datang apa? Konio. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.